warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab yang kedua ya. Bab kedua itu mengenai teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu sama artinya dengan peristiwa alam dan sosial di sekitar. Dalam bab 2 ini nanti kalian akan membahas ya, kita akan membahas tentang pertama pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi, yang kedua identifikasi informasi dalam teks eksplanasi, ketiga konstruksi informasi teks eksplanasi, keempat analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, dan yang kelima memproduksi teks eksplanasi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Ya, yang pertama nanti pengertian teks eksplanasi, dan yang kedua ciri-ciri eksplanasi. Apa sih pengertian dari teks eksplanasi tersebut? Nah, di sini Ibu sudah tulis, yaitu teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Nah, teks eksplanasi itu ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Apa sih fenomena itu? Ya, contohnya bisa bencana alam, ya, gunung meletus, banjir, ya, dan yang lainnya. Nah, pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi sesudahnya. Itu tadi kenapa adanya banjir, itu disebabkan karena apa ya. Terus adanya gunung meletus ya, itu nanti peristiwa itu timbul karena apa. Nah, sekarang yang kedua kita membahas mengenai ciri-ciri teks eksplanasi. Nah, ini ciri-ciri secara umum ya. Itu ada 4. Yang pertama struktur eksplanasi yang terdiri dari pernyataan umum, proses, dan penutup. Nanti kita akan bahas untuk strukturnya itu di pertemuan yang akan datang. Yang kedua, memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Ketiga, membuat informasi bersifat keilmuan. Dan yang keempat, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Nah, yang ini adalah ciri-ciri bahasanya. Ya, tadi itu ciri-ciri secara umum. Sekarang ciri-ciri bahasa teks eksplanasi, itu ada 6. Yang pertama, petunjuk keterangan waktu, misalnya beberapa saat, setelah, segera, pada tanggal sebelumnya. Nah, di samping itu, kata penunjuk keterangan yang mungkin digunakan adalah ketika itu, pada masa lalu, bertahun-tahun, selama, dalam masa sekarang. Itu petunjuk keterangan waktu. Yang kedua, petunjuk keterangan cara. Misalnya sangat ketat, dengan tertib dan tenang, penuh haru, melalui surat kabar sedikit demi sedikit dan sebaiknya.
Nah, yang ketiga dalam ciri bahasanya adalah fokus pada hal umum, ya, bukan partisipan manusia. Misalnya gempa bumi, banjir, hujan, dan udara. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Ya, karena ini kan eksplanasi mengenai ilmiah ya. Itu biasanya ada istilah-istilah ilmiahnya. Yang kelima, menggunakan konjungsi. Ya, konjungsi kata hubung ya, ada konjungsi waktu atau klausal, misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Dan yang keenam, ciri bahasanya adalah bahasanya ringkas, menarik, dan jelas. Ya, ini untuk ciri-ciri bahasa dalam teks eksplanasi. Untuk ciri yang secara umumnya tadi ya sebelumnya. Nah, agar kalian lebih jelas lagi tentang materi bab 2 teks eksplanasi, yaitu tentang pengertian dan ciri-ciri, nanti silakan kalian buka modul ya. Nanti Ibu selain ini juga Ibu share modul yang bab 2, yaitu halaman 1 sampai 4. Selain modul untuk bab 2 juga Ibu kirim modul bab 1 ya, karena untuk bab 1 kemarin modulnya belum Ibu kirimkan. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya, karena kita hanya membahas mengenai materi dan ciri-cirinya. Silakan nanti kalian ringkas di modul ya, dipelajari. Untuk kali ini cukup sekian ya. Terima kasih, selamat belajar dan sukses selalu ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.